Turun dulu ya Bapak Ibu. Siap. Tebing tinggi ya atas Gunung Merapi. Cakep. Hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Waktu tidak bisa diputar 2 kali. Mari kita mulai saja acara hari ini. Cakep. Satu lagi ya Bapak Ibu, makan roti pakai selai. Enak tuh Pak. Jangan lupa secangkir kopi. Kalau acara sudah dimulai, mohon disimak, jangan ngerumpi. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komunitas Pembatik Provinsi Banten dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Banten tahun 2021, Bapak Epi Suhaipi SPD. Yang terhormat Kepala BLPT Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek, Bapak Wibowo Mukti MSI, yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa bergabung bersama kita, bisa hadir di tengah-tengah kita. Dan yang terhormat narasumber kita Bapak Denny Cendrianto SPD Eskom GR, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Yang terhormat Bapak dan Ibu Duta Teknologi Provinsi Banten yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Ada Ceulan juga di sini. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya juga kepada Bapak dan Ibu guru hebat se-Provinsi Banten yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah untuk yang pertama kali di Komunitas Pembatik Provinsi Banten. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sejenak kita bersama-sama membaca doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Sambut yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Pembatik Provinsi Banten. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala BLPT Kemendikbudristek. Acara yang keempat foto bersama. Acara yang kelima itu adalah acara inti, dan acara yang keenam penutup atau doa. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon duduk dengan tegak. Sebentar saya putar dulu videonya. Mohon izin Bu Fajar, bisa bantu nggak? Ini nggak nampak ini share screen saya.
Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga, itu sambutan. Sambut yang pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Pembatik Provinsi Banten dan Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Banten tahun 2021 oleh Bapak MP Suhaibi SPD. Waktu disilahkan. Baik, terima kasih Pak Sukman selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi pada malam hari ini, diberikan kesempatan yang sangat baik untuk kita bersilaturahim dengan Bapak Ibu hebat semuanya, sehingga kita selalu menjadi orang yang bersyukur ya dalam aktivitas kita. Pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Wibowo Mukti, Kepala Balai Platform Teknologi Kemendikbudristek BLPT yang pada hari ini menyempatkan hadir. Beliau ini salah satu pejabat yang gercep kalau berkaitan masalah guru, insya Allah responnya cepat ya dan menyanggupi begitu. Tidak banyak birokrasi yang perlu dilakukan. Terima kasih banyak Pak Bowo. Dan saya juga ucapkan terima kasih Kang Denny Chandrianto. Beliau ini waktu pembatik kemarin salah satu karya Google Sheet-nya yang tentang MPI banyak jadi referensi untuk kita pelajari waktu itu, sehingga kita ingin berbagi ya dalam malam hari ini. Partner saya, Wulan dan rekan-rekan duta yang lain dan tim hebat yang panitia penyelenggara hari ini serta Bapak Ibu hebat semuanya, terima kasih banyak sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Izin melaporkan Pak Wibowo, alhamdulillah di PMM Komunitas Pembatik Banten ini sudah 900 lebih, hampir 1.000 anggotanya. Ini dari rekan-rekan peserta pembatik, dan kemudian acara ini juga diinginkan banyak peserta pembatik ada follow up pasca pembatik begitu, biar belajar itu terus menerus, tidak hanya pembatik saja tetapi pasca pembatik kita masih belajar. Maka dari itu acara ini kita tampung usulannya, dan hal ini alhamdulillah terlaksana berkat semangat teman-teman untuk selalu belajar. Kemudian yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang sudah menyiapkan ini, mulai dari MC, yang bikin flyer, yang dari nota hubung dan seterusnya. Ini kerjasama tim yang sangat baik. Dan Bapak Ibu semuanya, menghadapi weekend ini saya ucapkan terima kasih banyak. Malam hari ini harusnya mungkin istirahat, tetapi mau belajar, tidak kenal henti untuk belajar. Dan ini investasi yang sangat baik Pak Kepala BLPT di Banten ini. Bapak Ibu dikasih waktu weekend, mereka mau belajar gitu loh, malam-malam ya. Jam segini sudah 44 orang yang alhamdulillah bisa bergabung, dan insya Allah akan selalu bertambah. Dari kami mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kekurangan dalam hal teknis maupun hal yang lain. Semoga ini buat pembelajaran kami ke depannya. Dan insya Allah acara ini izin melaporkan Pak Bowo akan rutin yang kita laksanakan sehingga pembelajaran kita untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar selalu kita eksekusi dalam komunitas ini, sehingga guru-guru kita bisa mencapai kemampuan yang lebih bagus dari sebelumnya. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga Bapak Ibu bisa mendapat manfaat yang banyak dalam hal ini dan malam ini. Mari kita ikuti sampai selesai, sehingga apa yang kita dapatkan utuh dan kita praktekkan untuk di kelas-kelas kita, sehingga implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam hal penggunaan IT, terutama MPI ini, bisa kita gunakan demi kemajuan sekolah kita, pendidikan kita, dan terutama khususnya di Provinsi Banten. Terima kasih, Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Epi Suhaibi SPD. Untuk selanjutnya, sambutan Kepala BLPT Balai Layanan Platform Teknologi Kemendikbudristek Bapak Wibowo Mukti MSI. Waktu disilahkan. Ya, terima kasih Pak Sukma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Pak Denny, Pak Epi, Bulan, dan Bapak Ibu di komunitas Sahabat Pembatik Banten gitu ya. Ini luar biasa, malam-malam masih semangat nih bikin webinar begitu ya. Nah, ini sampai kalau Pak Epi tadi buka mic itu suara jangkriknya masih kedengeran gitu Pak. Luar biasa nih.
Tetap semangat luar biasa gitu. Nah, tentunya pertama mari sekali lagi kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmatnya yang khususnya pada malam hari ini sekali lagi kita bisa melakukan berbagai penguatan gitu ya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Paling tidak nanti akan ada sesi sharing ilmu gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti dapat menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat. Nah, tadi seperti Pak Epi sampaikan, kegiatan ini akan dilakukan secara rutin gitu ya Pak Epi, bukan hanya sekedar tugas dari sempat semasa, tapi ini menjadi sebuah satu yang berlanjutan gitu ya, apalagi secara anggota dari komunitas tadi sudah hampir capai angka 1000 ya Pak Epi. Nah, ini luar biasa. Tadi saya langsung berpikir Pak Epi ini nanti mungkin dari rekan kami di BLWP juga mungkin kami akan membina lebih intens lagi untuk yang komunitasnya memang secara gerakannya cukup masif gitu ya. Nanti mungkin ada sesi 1 bulan sekali paling tidak dari PAT di BLPT. PAT itu pelatih ahli teknologi yang ada di BLPT itu sharing ke komunitas-komunitas yang memang secara pergerakan cukup masif dan memiliki anggota yang cukup banyak. Nah, ini mudah-mudahan nanti bukan menjadi bola salju gitu ya, akan menjadi besar dan terus membesar dan manfaatnya dapat kita rasakan bersama. Nah, itu yang mungkin menjadi concern saya. Nah, terus sebagai konteks gitu ya, izinkan saya memberikan konteks kebijakan berpikir karena sesuai dengan tema pada malam hari ini, yaitu kemarin implementasi teori MPI ya melalui platform G Suite. Nah, ini sebelum kita bicara MPI tentunya kita bicara dulu terkait dengan perkembangan media gitu ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa perkembangan media ini saat ini cukup pesat gitu ya. Nah, memang ada beberapa hal yang mempengaruhi kenapa media itu bisa jadi berkembang pesat gitu ya. Salah satunya adalah tentunya adalah kemajuan teknologi itu sendiri, di mana berbagai teknologi komputer, perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, jaringannya gitu ya, perangkat mobilenya. Nah, ini berkembang cukup pesat dan mudah sekali dijumpai, sehingga kemajuan teknologi tersebut dapat menciptakan berbagai karya-karya yang baru serta sistem distribusi yang cukup mudah, sehingga para usernya dapat mengakses multimedia juga lebih cepat dan juga lebih efisien. Nah, dengan perkembangan teknologi itu tentunya kebutuhan pengguna juga menjadi bervariatif gitu ya. Dengan bervariatifnya kebutuhan pengguna tentunya para kreator juga berlomba-lomba menciptakan konten-konten yang relevan, yang bagaimana caranya supaya bisa dimanfaatkan oleh si usernya dan tentunya paling bermanfaat. Di samping itu juga beberapa tren industri yang juga mengarah ke pengembangan multimedia interaktif ini juga cukup masif gitu ya. Ya banyak, sebut saja di tren industri seperti hiburan gitu ya. Ada video.com, ada Netflix, ada YouTube gitu ya. Itu di sisi hiburannya, di sisi pendidikan sendiri sudah banyak sekali. Nanti yang digunakan di sini adalah G-Site gitu ya. Ada Canva juga mungkin dan masih banyak lagi yang menjadi tren industri gitu ya. Di bidang bisnis juga ada mobile bankingnya, ada travel online, di kesehatan juga kalau Bapak Ibu mungkin tahu ada Google Doc, HelloDoc gitu ya, yang menggunakan multimedia interaktif juga. Nah, tren-tren ini tentunya juga menyumbang dari kenapa multimedia ini terus berkembang. Nah, tentunya multimedia interaktif sendiri secara peningkatan pembelajaran nantinya akan menggunakan berbagai unsur gitu ya, mulai dari ada teksnya, ada gambarnya, ada audionya, ada animasi, bahkan ada berbagai elemen-elemen interaktif yang memang sudah disiapkan secara template gitu ya dari berbagai aplikasi yang saat ini sudah ada gitu. Nah, tentunya dari semua itu nanti pada kesempatan malam hari ini juga saya hanya berpesan sedikit saja, terutama terkait dengan bagaimana MPI ini diimplementasikan dalam pembelajaran dan bagaimana ketika Bapak Ibu nanti membuat kreasi menggunakan MPI ini gitu ya, khususnya dengan website, itu perlu Bapak Ibu lihat dari sisi hak cipta
ini cukup penting. Hak kita ini yang paling sering banyak dilanggar saat ini. Nah, itu perlu kita hargai. Ya. Terus privacy, nah itu juga perlu kita perhatikan, serta berbagai regulasi yang tentunya mempengaruhi nanti ketika Bapak Ibu mengkreasikan multimedia tersebut. Gitu. Dan masalah terkait dengan keamanan. Nah, keamanan data-data pribadi ketika Bapak Ibu menginputkan atau menjadikan unsur dalam MPI tersebut, itu perlu diperhatikan. Baik data-data pribadi usernya maupun data pribadi yang Bapak Ibu gunakan sebagai database. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi intinya memang internet sehat ini butuh diimplementasikan dalam penggunaan MPI tersebut. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah konteks yang cukup tepat untuk tema kita malam hari ini. Dan sekali lagi semoga Bapak Ibu diberikan kesehatan, diberikan semangat yang terus gitu ya, sehingga bisa saling sharing ilmu, saling menguatkan, dan bisa mengimplementasikan MPI ini dalam malam hari ini untuk pembelajaran. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wibowo Mufti MSI, Kepala PLPT Kemendikbudristek, tadi sudah sangat mencerahkan sekali bagi kami. Insya Allah Guru Bergerak Indonesia Maju. Amin, amin, amin. Baik, meningkat acara selanjutnya, foto bersama. Mohon kepada para hadirin untuk membuka kameranya. Ya, untuk membuka kameranya kita foto bersama. Yang ambil foto siapa ini? Cek Ulan ya? Ya, boleh. Dihitung Pak Sukma. Ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Ya, kayak bebas ya. Sekali lagi. 1. Pose-posenya nggak boleh sembarangan nih. Ya. Mau pilek. Posenya banyak ya. Oh iya, ya. Saya tangan 2 ini. Nggak boleh gini lah. Allah. Mereka belajar ya, Pak Ibu ya. Iya. Mereka belajar. Ya, Posenya mereka belajar. Ayo. 1. Ayo Ulan. Kepalkan tangannya. 1, 2. Oke. Sip. Sudah cukup? Ya. Oke, baik. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Pak Bo, waktunya. Ya, aku lanjut ya. Izin selamat ini ya, beraktivitas ya Bapak Ibu, sehat-sehat semua. Sukses, sukses. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Izin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita menginjak acara inti yang sangat kita nanti-nantikan. Alhamdulillah, sekarang sudah bergabung 54 orang. Dengan 54 orang ini, mari kita gerakkan kemajuan Provinsi Banten dalam bidang pendidikan. Ya. Implementasi teori MPI melalui platform Google Site yang akan disampaikan oleh Bapak pemateri kita. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV atau riwayat dari narasumber kita. Narasumber kita pada malam hari ini yaitu Denny Cendrianto SPD Eskom GR, lahir di Kota Kembang, Bandung tahun 1979. Pekerjaan yang digeluti guru, trainer, juga konten kreator. Pendidikan S1 Pendidikan Biologi Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2003. Kemudian menempuh kembali S1 Sistem Informasi STM IKA Jawa Barat tahun 2012. Merupakan ASN terbaik, penganugerahan ASN terbaik Provinsi Jawa Barat. Keahlian yang dimiliki yaitu Webmaster, Google Workspace for Education, Data Entry Operator, Mobile Apps, Multimedia Pro
for Education dan Internet of Things. Tentunya sangat cocok sekali narasumber kita ini untuk membawakan materi implementasi teori MPI melalui platform Google Site. Kita berikan applause yang meriah kepada Bapak Denny Cendrianto, SPD Eskom GR, Duta Teknologi Kemendikbudristek Provinsi Jawa Barat tahun 2020. Pada beliau, waktu disilahkan. Mangga Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara aman ya? Aman Pak. Aman, Pak. Oke, sip. Alhamdulillah ini pertama kalinya saya mengisi webinar di daerah Banten secara daring nih, Bapak Ibu ya. Biasanya kalau ke Banten saya suka mainnya ke daerah Cilegon ya. Ada di SMA berapa di Cilegon 3. Pak Eri ada, Pak Eri nggak hadir nggak sih Pak Eri? Nggak ada ya? Tadi saya lihat. Nah, dari Pak Eri. Pak Eri ini tetangga saya di sini di rumah di Batu Jajar, orang Batu Jajar yang kerjanya di SMA 3 ya, Pak Eri ya? SMA 4 tadi nih. Oh, SMA 4 Cilegon. Nah, di sana suka main ke sana, suka main futsal bersama tim dari Cilegon ya, Bapak Ibu. Jauh-jauh dari Bandung main futsalnya ke Cilegon. Sekalian ke pantai Carita. Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini saya bisa sharing ya, berbagi praktik baik bagaimana mengimplementasikan MPI. Dan sebelumnya nih Bapak Ibu semuanya ikut pembatik di yang kemarin atau yang sekarang mungkin lagi proses? Ada raise hand yang sudah masuk ke Big Five, 5 besar? Ada ya? Kenapa nih mesin ketawa nggak masuk kayaknya? Sampai level 3 aja, Pak. Iya, itu, Pak. Oke, nggak apa-apa Bu ya. Tapi kan materinya Alhamdulillah bisa ikut Ibu ya. Level 3 berarti udah bisa bikin ini Bu ya, bikin MPI ya Bu ya. Masih belajar. Bu Fitri itu Pak Big Five. Oke, alhamdulillah ya. Nah, Bapak Ibu, kemarin itu di sesi pembatik itu kan ada sesi untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif ya. Nah, waktu itu ini banyak yang japri nih ke saya. Pak, ini gimana yang aplikasi ini trialnya udah habis. Aplikasi ini harus pakai crack. Aplikasi ini ternyata setelah di-play nggak bisa dibuat HTML 5-nya gitu ya dan sebagainya. Nah, saya tuh waktu itu berpikir banyak bantuan yang sekarang itu kan bentuknya untuk TIK itu bukan peralatan komputer yang speknya untuk multimedia ya, untuk multimedia kan yang sekarang itu Chromebook ya, Pak Epi ya. Berupa Chromebook. Nah, Chromebook itu kan kalau mau nginstal SAC nggak bisa, ya. Install Articulate juga nggak bisa, ya. Jadi hanya bisa menggunakan aplikasi berbasis online. Ya, nah, saya kepikiran kenapa nggak yang bikin aplikasi dari berbasis Google aja ya untuk MPI-nya, yaitu dengan Google Site. Kalau selama ini Bapak Ibu melihat Google Site hanya sebagai sebuah halaman website informasi saja tanpa ada interaktivitasnya mungkin ya. Nah, saya coba nanti memperlihatkan bagaimana Google Site ini ada satu fitur kunci nih supaya bisa interaktif Bapak Ibu ya, yaitu fitur mengembed dari platform luar nih Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa mengembedkan gambar atau objek 3 dimensi. Ya, bisa mengembedkan situs dari luar, games ya, termasuk interaktivitas yang lainnya. Oke, izin share screen. Nanti mungkin saya tidak terlalu banyak presentasinya. Nanti kita sama-sama mencoba Bapak Ibu ya, sama-sama mencoba dengan Bapak Ibu bagaimana trik-triknya, rahasia-rahasianya sehingga site kita itu bisa tampilannya itu
berbeda gitu ya. Ini kayaknya bukan pakai Google Set ya, nah mungkin ada seperti itu ya, tapi kayaknya pakai script khusus atau apa lah itu ya. Oke, saya coba share dulu. Sebentar. Share screen-nya. Ini jendela. Oke. Sebenarnya saya udah menyiapkan file presentasi ya Kang Happy. Tapi menurut saya langsung demo aja lah. Kalau presentasinya nanti saya bagikan aja ke Bapak Ibu nanti terkait bagaimana teknis membuat Google Set. Saya yakin semuanya udah punya Google Set ya. Oke, bisa mungkin Bapak Ibu ditulis di kolom komentar apakah Bapak Ibu sudah mempunyai Google Set, sudah pernah mencoba? Klik iya di kolom chat. Oke, sudah. Iya, sudah. Kalau yang belum boleh tulis juga belum, mungkin nanti bisa. Oke, ada yang belum tuh ya. Maaf, ya, belum mencoba Google Set. Sip. Mayoritas sudah ya. Sudah karena terpaksa bikin ini ya, apa? CGP ya tugasnya? Bukan. Oke, belum, juga ada yang belum nih ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya. Baik. Ini kemarin yang saya buat ya, tapi setelah ini saya juga bikin yang lain. Saya bikin MPI yang berbasis inquiry. Jadi si MPI-nya bisa digunakan untuk pembelajaran inquiry di kelas ya, Bapak Ibu. Nanti seperti apa? Nah, yang ini dulu, ini kemarin saya setting ini gimana supaya ini mirip dengan aplikasi-aplikasi MPI yang beredar ya, seperti SAC, Articulate Storyline atau iSpring ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, saya pikirkan gitu, ini untuk asetnya bagaimana nanti kalau misalkan Bapak Ibu di Chromebook bikin aset, kan kalau diinstal Photoshop itu pasti nggak akan kuat tuh kalau di Chromebook ya. Nah, bagaimana membuat aset-aset yang gambar-gambar yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu kan punya akun Belajar ID. Nah, akun Belajar ID yang Bapak Ibu punya itu bisa login di Canva ya dengan Canva-nya Canva Pro ya Kang Epi ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan Canva itu untuk membuat aset yang seperti ini. Ini saya untuk asetnya semuanya ini full dari Canva seperti yang animasi yang di belakang ini nih. Nah, ini pakai Canva nih Bapak Ibu nih. Yang animasi bergerak virusnya ini ya. Nah, termasuk yang titik-titik ini yang kelap-kelip ini itu pakai Canva. Ya, termasuk juga ini animasi yang di depan yang video. Nah, ini yang video ini dibuat animasi GIF jadi sebuah animasi ya. Oke, ini di tampilan depannya seperti ini. Nah, kalau untuk sound-nya kan karakteristik MP itu multimedia pembelajaran interaktif. Medianya banyak yang banyak, bisa gambar, animasi, video juga suara. Yang suara ini saya upload suara saya di Drive ya, disimpan di Drive, lalu kemudian diambil skripnya, di-embed di sini sehingga ada suaranya. Oke, ini suaranya nggak muncul kayaknya, saya beda tab. Nah, ini sebenarnya ada suaranya. Oh, ini lagi loading. Oke, pokoknya ini bisa di-play, jadi Bapak Ibu bisa merekam suara, kemudian suaranya disimpan di Google Drive, lalu nanti diambil skripnya, di-embednya di sini. Nah, kita lihat interaktivitasnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu, ketika membuat sebuah MPI gitu ya di sini, yang saya pikirkan waktu itu ya, karena mayoritas di sekolah saya siswanya itu kan nggak punya laptop ya, mayoritas itu menggunakan handphone. Jadi kalau saya bikin aplikasi berbasis web atau aplikasi berbasis mobile application atau apapun, yang paling diutamakan saya utamakan tampilannya itu enak dilihat di handphone. Nah, itu kata kuncinya. Ya, kata kuncinya pastikan kalau Bapak Ibu nanti membuat media belajar berbasis web ataupun yang lainnya, pastikan itu di handphone itu bisa jelas terlihat, enak dibukanya gitu, enakan gitu ya, kayak yang ini sekarang ini kan ini kalau di layar besar itu seperti ini. Tapi kalau di handphone juga nggak istilahnya ininya nggak kemana gitu ya. Karena kan suka seperti itu kalau misalkan kita bikin
aplikasi berbasis desktop, tapi ketika dibuka di handphone malah jadi gambarnya terlalu kebesaran atau terlalu kekecilan. Gitu. Seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kita spill dulu MPI yang ini ya. Nanti sebelum nanti bagaimana cara trik Bapak Ibu nanti menggunakan atau membuat MPI ini. Oke, kita coba buka. Nah ini ada menu-menunya. Kenapa saya bikinnya menunya kecil gini ya tadi? Supaya nanti ketika di handphone ini berjajar ke bawah satu layar kelihatan gitu ya. Jadi dibuat seperti ini. Oke, kita klik yang sejarah. Nah ini saya integrasikan MPI-nya ini dengan berbagai platform yang untuk interaktivitasnya ya. Salah satu yang paling saya sukai adalah menggunakan ini. Sebentar. Dengan ini ya Lumi, dengan H5P Bapak Ibu ya, dengan H5P. H5P itu kalau Bapak Ibu buka di Google H5P, ini ada webnya khusus nih Bapak Ibu yang di sini H5P. Nah ini, oke. Di sini ada beragam interaktivitas yang Bapak Ibu bisa embedkan ke Google Set ya. Tapi nanti saya tidak akan mengenalkan yang H5P-nya, tapi saya ingin mengenalkan Bapak Ibu nanti ke Lumi ya. Lumi Education. Bapak Ibu tinggal search aja Lumi Education kayak gini ya. Oke. Nah, nanti saya pandu Bapak Ibu untuk mendaftarnya ya, untuk di Lumi Education. Nah, ini alamatnya di sini. Apa pakai Lumi Education? Ini Lumi sekarang meluncurkan versi yang versi cloud. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menyewa hosting untuk menyimpan file-file H5P-nya. Kalau dulu sebelum ada yang versi cloud, itu saya harus menyimpan file H5P-nya itu di hosting, ya, harus menyewa hostingan. Nah, kalau sekarang mah ada versi cloud-nya, sudah bisa play langsung. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah H5P, ya, H5P yang di-embedkan ke sini. Jadi kalau diklik nanti berpindah ke sini ya, ke ininya. Nah itu ya. Ini jadi seperti di set tapi ada seperti ini, ya kan? Ini sebenarnya ini tampilan kalau di Lumi itu tampilan slide interaktif ya. Jadi ini bisa dibuat seperti ini atau si tombolnya itu ada di sini. Gitu ya. Ini saya buat di pinggir aja. Oke, berikutnya kita lihat interaktivitas yang lain. Nah, kayak gini, Bapak Ibu yang CGP atau yang GP mungkin pernah lihat menu yang seperti ini ada di LMS. Di LMS ini ya, LMS-nya guru penggerak ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang LMS guru penggerakku menggunakan H5P ya. Ini bentuk fiturnya saya lupa lagi namanya apa, nanti bisa dilihat ya. Nah ini kalau bisa seperti ini bisa diklik-klik atau di bawahnya juga bisa di next kayak gini ya. Oke. Nah sebenarnya fiturnya ada lagi yang lebih interaktif dari ini ya. Contohnya mana nih sebentar. Oke ini saya geser dulu. Nah yang ini nih ya. Yang ini saya coba publish lihat. Nah ini hampir mirip dengan yang tadi ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti ini. Oke, nanti kemudian siswa melakukan praktik kayak gini ya. Klik tombol teman di bawah ini, tuliskan nama teman kalian yang diamati, kemudian buat interpretasi. Mereka tinggal mengklik, kemudian buat namanya. Misalkan namanya Eriawan, misalkan. Nah ini ya. Yang teman yang diamati, tambah lagi. Nah, mereka bisa menyusun seperti itu ya. Najwa misalnya. Oke, nah itu masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dapat kamu jelaskan berdasarkan data-data setiap karakteristik yang kamu amati? Nah, tuliskan hasil pengamatan temannya ya. Misalkan ciri-cirinya tinggi, rating. Nah, kebetulan ini mengamati teman sebangku ya aktivitasnya dan sebagainya ya. Oke. Ini lanjut ke sini. Apakah yang dapat ditunjukkan dari perbedaan suatu karakteristik? Nah, menunjukkan apa di sini kita tulis. Pangganya punten.
Oh, Tampilannya masih tampilan Tungro virus ini? oh belum ya. Oke. Sebentar, stop. Saya nggak kontrol kan ini. Stop presenting. Nah ini. Berarti saya tadi share-nya salah. Seluruh layar. Nanti cuma tap aja kali ya. Oke, ini saya ulangi lagi ya. Lihat sekarang. Oke, OTW. Nah ini, oke kelihatan ya. Nah ini tadi saya dari tab yang berbeda. Nah ini ya. Oke. Ntar, pindah lagi nih. Udah belum? Tampil nggak? Udah ya? Oke nih, yang mengamati karakteristik ya. Oke, nah ini mengamati karakteristik teman. Ini materinya materi IPA keanekaragaman hayati ya, mengamati keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies dan tingkat ekosistem. Nah ini seperti ini. Jadi ini seperti yang tadi, ya. Jadi nanti siswa bisa mengetikkan hasil praktikumnya di sini ya, hasil pengamatannya seperti ini, diketik sendiri, ya. Kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya, ya, sampai ke membuat kesimpulan, lalu ke fitur selesai. Nanti mereka bisa membuat sebuah dokumen hasil pengamatan di temannya seperti ini. Tinggal klik buat dokumen, jadilah sebuah dokumen, diekspor jadi sebuah file. Oke, nah itu dengan fitur Lumi ya, dengan fitur Lumi. Oke, nanti ininya bisa dikirim ataupun bisa diserahkan kepada gurunya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu salah satu contoh interaktivitas, gitu ya, salah satu contoh interaktivitas di aplikasi yang saya buat. Ini kalau Bapak Ibu mau coba melihat di handphone seperti apa, alamatnya di SID _ Sitempi. Ini saya coba buat linknya ya, short linknya seperti itu. Nanti udah saya kirim di kolom chat. Nah, kemudian bisa apa lagi nanti interaktivitasnya? Oke, ini Bapak Ibu bisa membuat 3D virus ya. Kemudian sebentar saya cek lagi. Nah, bikin maps. Kalau Bapak Ibu yang ngajarnya geografi, dia bisa bikin permainan map gitu ya, Google Map, ataupun untuk menunjukkan benda ataupun menunjukkan bagian-bagian tertentu ya, seperti ini nanti ada keterangannya apa. Oke, nah itu ya. Nah ini unsur-unsur yang kreativitas interaktivitas seperti ini sangat disukai oleh siswa biasanya. Oke, nah kalau yang map saya coba perlihatkan. Oke, ini masih bagian-bagian hotspot ya. Terus yang ini yang 3D, nanti yang map setelah ini ya Bapak Ibu ya. Ini yang 3D. Bapak Ibu juga bisa membuat objek 3D sendiri. Nah, seperti ini ya, bikin objek 3D sendiri. Kemudian dikasih interaktivitas. Ini bisa di zoom, bisa diklik interaktivitasnya. Ini bagian apa gitu ya. Ini bagian apa. Ini kemarin saya coba mempraktekkan ini ke anak-anak. Mereka bikin 3D virus menggunakan aplikasi Tinkercad, kemudian nanti dari Tinkercad mereka edit di Sketchpub. Nah, dari Sketchpub-nya dimasukin ke Google Sheets seperti ini. Nah, ini dari Sketchpub ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang lainnya ini masih di materi virus ya. Nah, untuk yang peta tadi saya coba perlihatkan mana ya, di sini gitu. Oke. Nah, ini nih. Oke, ini masih sama ya. Jadi, ini kayaknya bukan di sini deh. Ini bisa Bapak Ibu bisa bikin peta, kemudian ini ketika diklik nanti akan muncul keterangan, itu bisa seperti itu ya. Ataupun bisa menambahkan objek tertentu di petanya atau membuat game menebak peta, itu juga bisa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini salah satu contoh bagaimana mengimplementasikan
interaktivitas, salah satu bagian daripada MPI adalah interaktif ke dalam Google Site ya. Nah, selain objek untuk belajar, nah bisa juga kita menambahkan games-games yang menarik ya. Bapak Ibu mungkin pernah menggunakan game crossword ya ataupun acakata dan sebagainya. Nah, ini di Sites kita bisa sisipkan itu dari Quizzes ataupun dari Lumi itu sendiri. Kalau saya lebih suka dari Lumi karena memang banyak fiturnya di situ ya, seperti fitur untuk membuat teka-teki silang secara interaktif seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini teka-teki silangnya, siswa bisa menjawab di sini. Nah, nanti bisa langsung ada skornya nanti di bawah di sini. Ya, ketika mereka menjawab dengan benar. Nah, ini TTS-nya, ini bisa dicek salahnya berapa, benarnya berapa gitu ya di sini. Oke, nah itu bisa menggunakan fitur teka-teki silang atau games yang ada di Lumi. Nah, sekarang bagaimana sih cara membuatnya supaya nanti Bapak Ibu ketika membuat sebuah Google Sites gitu ya, membuat sebuah Google Site itu bisa menarik, bisa juga enak dilihat ketika digunakan di handphone ya, dan juga bisa interaktif gitu. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba membuka web sites.google.com. Kita coba buka triknya ya. Oke, bagi yang tadi belum mencoba Google Site, nanti bisa mencoba ini. Nah, untuk site.google.com ini bisa dibuka menggunakan akun Belajar ID atau juga menggunakan akun Google biasa. Kalau Bapak Ibu mau sites-nya itu nanti menggunakan domain sendiri, misalkan yang menggunakan domain yang nama gitu ya, itu bisa gunakan yang akunnya yang Google ya, akunnya yang Google. Kalau mau menggunakan akun Belajar ID itu biasanya untuk settingannya itu dibatasi oleh Kemdikbud, tidak bisa untuk setting lebih lanjut untuk dengan nama domain sendiri. Kalau yang dengan domain sendiri itu seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ketika diketik seperti yang punya saya ini, nah, ini namanya sendiri nih Bapak Ibu ya, domain sendiri. Nanti ketika diketik langsung ke webnya. Nah, ini pakai Google Site Bapak Ibu ya. Nah, ini halamannya, webnya pakai Google Site. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana membuatnya ya? Kita akan coba nih. Kita coba bagaimana Bapak Ibu bisa membuat aset di Canva ya, juga diintegrasikan dengan Google Site di akun Belajar ID ataupun di akun Gmail Bapak Ibu ya. Oke. Gimana? Ada mau diselingi pertanyaan atau langsung saja Pak? Langsung. Langsung aja ya. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu silakan dicoba dibuka Google Site-nya yang mau mencoba mempraktekkan ya. Yang mau mencoba mempraktekkan. Langsung nanti klik yang blank nih Bapak Ibu ya, yang blank site. Nah, ini kalau Bapak Ibu pertama kali membuka biasanya di bawahnya ini masih kosong ya, di bawah sini masih kosong. Oke. Tapi kalau udah pernah membuka pasti ada Google Site-nya di sini. Mungkin yang punya kita atau punya orang lain yang pernah kita buka di sini muncul. Gitu ya. Oke. Nah, di atas ini sebenarnya udah ada template nih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa gunakan template ini. Tapi saya lebih suka dari awal yang blank ini untuk bikinnya ya. Nah, kita klik aja yang blank ini. Oke. Nah, silahkan dibuka. Nah, nanti saya akan kasih trik bagaimana supaya si template-nya lebih menarik ya, si site-nya lebih menarik. Banyak pertanyaan ke saya, gimana caranya supaya banner-nya itu tidak terpotong. Biasanya kalau pakai header yang di sini ya, kita tambahin foto ke situ. Ketika dibuka di komputer lain, ternyata gambarnya kepotong. Nah, nanti ada triknya nih Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau misalkan warna site-nya mau menyesuaikan dengan warna yang kita inginkan? Ada juga triknya ya, seperti apa? Nanti kita coba lihat. Oke, silahkan dibuka site-nya. Nah, ini halaman Google Site itu seperti ini Bapak Ibu ya.
saya memberikan istilahnya itu yang atas ini menu atas ya, menu atas, lalu ini bagian header, ini bagian tengah, ini bagian kanan, dan ini bagian bawah, gitu aja ya, ngasih namanya sesuka-suka kita aja. Menu atas ya, menu kanan, lalu ini header, lalu ini bagian tengah, dan ini bagian bawah footer, gitu ya, bagian bawah. Jadi simpel sekali dibandingkan dengan halaman admin dari web lain ya, seperti WordPress ataupun Drupal dan sebagainya agak terlalu banyak gitu, terlalu rumit. Tapi inti untuk Bapak Ibu guru ini cukup simpel dan bisa Bapak Ibu kreasikan ya di sini. Nah, hal pertama kali ketika Bapak Ibu membuat sebuah site ya, membuat sebuah Google Site itu ataupun membuat bekerja dengan menggunakan aplikasi Google, hal pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah mengganti nama yang ada di sini Bapak Ibu nih. Nah, ini sering lupa ya, memberi nama filenya ya. Karena kalau lupa nanti ketika kita bikin banyak namanya sama, untitled site ya, untitled site, nanti jadi bingung nih yang web yang tadi dibikin yang mana itu ya. Oke, kita coba nih latihan Banten sekarang ya. Oke, kita coba. Silakan Bapak Ibu buat ya. Nah, setelah Bapak Ibu bikin judulnya udah ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa cek di atas ini ya. Sini ada beberapa menu ya, Undo, Redo, lalu Preview, kemudian tombol untuk share, ini tombol untuk berbagi with other. Jadi kalau mau dibagikan ke orang lain untuk bersama-sama mengedit ada di sini ya. Ada menu setting juga ini untuk mengatur apa tuh logo ya ataupun favicon, itu Bapak Ibu bisa atur di sini, nanti kita coba ya. Kemudian ini menu more, ada banyak untuk mengatur versi historinya atau mau di copy ya, atau mau melihat yang lainnya ya. Panduan juga ada di sini. Oke, dan ini menu publish ya, ini menu publish. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita coba ya membuat sebuah header ya. Nah, ini kalau misalkan ini kita lihat, nanti kita publish dulu nih ya. Karena ini belum kita bisa share, kita klik publish. Nah, ketika dipublish, Bapak Ibu nanti bisa menentukan alamat untuk di belakangnya seperti ini ya, sites.google.com/guru SMA, belakangnya apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal klik publish aja. Kalau namanya ini udah sesuai. Kalau mau diganti juga boleh ini ya. Klik publish. Nah, ini sudah nyala sekarang menu publish setlingnya. Ini bisa kita copy kayak gini ya, copy, lalu kita coba buka di tab baru, maka tampilan Google Site itu seperti ini Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu bikin header mungkin akan terpotong jadi terpotong gitu kalau pakai foto atau apapun, kalau headernya pakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara membuat atau menambahkan header agar tidak terpotong di situ? Bapak Ibu silahkan coba buka dulu Canva. Nah, ya. Untuk asetnya kita bisa bikin dari Canva. Kita klik aja ini. Header atau banner sama aja ya, header atau banner. Nah, ini kita buat yang ini nih. Bagus nih kayaknya nih. Journey. Oke. Nah, ini kita pilih customize this template ya. Silahkan Bapak Ibu bisa mencoba salah satu dari header atau bannernya ya. Nah, tinggal diganti deh di sini ya. Oke, let's travel with us, start your journey. Oke, diganti ya. Misalkan jadi media interaktif. Virtual, kita coba ya. Virtual field trip misalkan ya. Biologi SMA. Contoh aja nih ya, contoh field trip kayak gini. Nanti kita download, share, lalu kita download.
Nah, ukurannya ini kalau mau Bapak Ibu rubah juga boleh ya, agak lebar ke bawah gitu ya, terserah Bapak Ibu bisa. Oke, kita coba download bentuknya filenya PNG, JPG juga boleh ya. Oke. Nah, udah, kemudian kita coba upload ke sini. Nah, kita coba upload ke sini ya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan kalau gambarnya kita upload lewat sini, nah kita lewat upload sini ya. Kita coba open lewat menu ini ya. Perhatikan jadi kepotong ya. Kepotong. Nah, kalau kita publish lagi, kita view. Fotonya jadi kepotong nih Bapak Ibu benernya. Ya, di HP juga sama apalagi. Nah, gimana supaya tidak terpotong seperti ini? Ya, nah ini ada triknya ya. Ini Bapak Ibu ini dihapus saja nih headernya ya. Nah, headernya kita hapus saja. Delete header. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal insert image upload. Oke, insert image upload. Kita open. Nah, ada muncul nih gambarnya. Ini. Itu aja triknya ya. Nah, lanjut ya. Terus ini gimana dong? Ini terlalu kecil. Ini Bapak Ibu tinggal tarik ke kanan ya. Kemudian pencet tombol yang ini Bapak Ibu. Nah, uncrop klik. Gitu Bapak Ibu nih triknya ya. Lalu kita coba publish. Kita coba publish. Ya, kita coba lihat. Sekarang gambarnya mau dibuka di media apapun, handphone, layar yang besar tidak akan terpotong ya. Jadinya seperti ini. Itu salah satu trik ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, ini background header-nya mau dikasihnya warnanya full segini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu ada lagi triknya nih ya untuk header, untuk menambahkan warna. Kan biasanya untuk mewarnai kan dari sini nih Bapak Ibu ya. Kayak gini. Klik. Gitu ya. Atau ini gitu ya, atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan warnanya ini nggak sesuai bagaimana? Nah, kalau Bapak Ibu warnanya misalnya nggak sesuai, itu Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi untuk pengcrop gambar ya, apa? Misalkan saya pakai Pastun kayak gini ya, untuk mengcrop ambil bagian daripada salah satu gambar seperti ini, diklik untuk mengcapture. Saya ambil satu titik warna aja segini, tek. Nah, nih warna ini yang akan kita ambil. Ini, lalu saya simpan si kotak hasil capturean ini. Simpan. Bapak Ibu bisa gunakan snipping tool kalau yang tidak ada aplikasi ini. Lalu saya save. Nah, nanti tinggal pakai fitur ini Bapak Ibu nih, section, image, upload. Kemudian di-upload nih titiknya nih, klik, open. Jangan lupa readability-nya di off kan. Nah, ya kalau di on kan jadi kelihatan gini ya. Ini di off kan. Tek. Oke, ini jadi warnanya jadi gini ya. Jadi satu layar penuh nih. Kita coba publish nih ya. Kita coba publish. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini lebih bagus lagi ya. Apalagi kalau mau media ininya kita mau bergerak nih. Ya, si header-nya ini mau bergerak. Berarti Bapak Ibu edit nih di Canva. Edit di Canva yang ini nih. Nah, Bapak Ibu ya. Edit di Canva ini. Tambahkan gerakan untuk teksnya ya, ataupun gambarnya. Misalkan yang gambar. Ini gambar apa nih? Bukan ya? Oke, bukan. Nah, ini bisa menggunakan menu animate ya. Mana ini? Animate. Oke. Kayak gini ya, animate. Bapak Ibu bisa menggunakan menu yang di sini ya. Oke, bisa tambahkan seperti ini. Ini saya asal dulu aja ya Bapak Ibu ya, nanti bisa Bapak Ibu coba yang lebih keren ya. Kemudian ini kita coba animate-nya yang ini nih, mana ya? Pulse.
Saya lupa lagi kalau menggambar itu teh. Ada yang masih ingat nggak? Ini kayaknya ya, fix animation. Jadi ini bisa kita gambar animasinya gitu. Jadi ini bisa bergerak kemana sesuai keinginan kita. Saya lupa lagi menunya. Pak Epson masih ingat nggak? Yang ada aja dulu Kang sebagai contoh ini. Oke, itu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa bikin animasi yang ini bergerak sesuai dengan gerakan yang kita buat. Misalkan gerakannya muter-muter gini. Nah, itu bisa nih Bapak Ibu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, kalau sudah Bapak Ibu kita share, kita download. Nah, downloadnya dalam bentuk jangan MP4 ya, tapi bentuknya PNG. Mana sih PNG? PNG, GIF. Nah, ini GIF. Bentuknya GIF. Nah, nanti ketika Bapak Ibu download, harus dicoba-coba dulu ya. Misalkan dicoba dari yang terendah dulu, misalkan yang segini lah, yang rendahnya segini. Nanti kalau misalkan gambarnya kualitasnya kurang bagus, Bapak Ibu bisa tingkatkan lagi kualitas gambarnya ke 1,5 atau ke 2 gitu ya. Tapi nanti semakin besar ini biasanya akan semakin berat webnya karena file gambarnya jadi semakin besar ya. Kita coba dulu yang ini, lalu kita download bentuk GIF-nya. Nah, jadi nanti si gambarnya itu akan bergerak nih Bapak Ibu ya. Nah, sudah ya, ini sudah ada nih GIF-nya. Nah, Bapak Ibu tinggal mengedit. Sebentar ya. Nah, ini tinggal diedit, nggak usah mengupload lagi. Ini tinggal diklik aja gambarnya nih yang ini, tinggal diklik gambarnya. Diklik, lalu pilih titik 3, nanti Bapak Ibu tinggal refresh image dan upload. Uploadlah dengan gambar yang GIF yang tadi ya ini ya. Oke. Oke, di sini katanya terlalu besar. Oke, gambarnya terlalu besar Bapak Ibu ya. Oke, mungkin harus diturunkan. Oke, kita share, download GIF. Kenapa terlalu besar ya? Harusnya bisa sih. Nah, ini jadinya agak buram ya. Harusnya yang tadi juga bisa seharusnya ya Bapak Ibu ketika di-upload. Ini kalau dipublish jadinya seperti ini. Nah, yang tadi ada pergerakannya, cuman jadi agak buram. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu bisa mencoba settingan yang lain ya, ketika di-share, download, nah ininya kualitasnya Bapak Ibu silahkan dicoba sampai yang terbaik nih Bapak Ibu ya. Untuk GIF-nya ini misalkan segini bisa nggak untuk digunakan di header set ya? Biasanya sih bisa ya, biasanya bisa. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu bisa menambahkan sebuah header yang menarik gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bikin dengan menggunakan Canva. Sekarang bagaimana dengan interaktivitasnya nih? Oke. Gimana Pak Sukma? Ada yang mau disampaikan? Ya, lanjut dulu Pak. Oke, lanjut dulu ya. Oke, sip. Lanjut dulu. Oke, kita coba nih upload. Saya penasaran kenapa nggak bisa. Terlalu besar katanya. Aduh, yang rek nanya negara rati. Ya, Bu Iyo. Gimana Bu Iyo? Oke, ini Pak, mohon diulangi lagi tadi Pak Denny untuk menambahkan, memperpanjang itu ya? Yang ini? Tadi itu kurang jelas, mohon diulangi lagi. Ya, lagi Bu ya. Nah, headernya, jadi Bapak Ibu gini ya Bapak Ibu ya. Header yang ini saya coba ulangin dulu dari awal. Awalnya kan gini ya Bapak Ibu ya. Ini header yang ini dibuang aja. Nah, dibuang ya. Lalu Bapak Ibu tambahkan gambar, image, upload. Nah, kayak gini ya, image upload, Bapak Ibu upload
image yang sudah Bapak Ibu buat ya, misalkan yang ini. Oke. Nah, cara supaya memperbesar si gambarnya Bapak Ibu tinggal tarik aja, paksa sampai paling akhir. Nah, ini tek sampai akhir ya. Kemudian supaya kelihatan full semuanya, pencet yang ini uncrop. Nah, gitu. Ini Bapak Ibu caranya. Oke, sampai sini Bu Iyo sudah bisa? Udah paham ya? Iya udah paham. Nah untuk pull ke sampingnya itu Pak. Nah, boleh ke sampingnya. Bapak Coba Ibu. diulang lagi, Pak. Siap. Yang mana Pak? Yang ini Dari awal ya, yang tadi masukin tadi. Oh, yang masukin tadi gini, Bapak Ibu ya. Ini dihapus dulu headernya, gitu ya. Lalu insert image seperti biasa, tinggal upload Bapak Ibu gambar dari Canva yang sudah dibuat. Nah, ini tinggal ditarik aja, tarik. Kemudian tinggal diklik uncropnya yang ini nih, uncrop. Oke, tinggal diklik, klik. Nah, langsung ke bawah kan ya, untuk menyesuaikan gambarnya. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana supaya bagian warna yang di pinggir ini itu menyesuaikan dengan yang warna yang ini. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil aja salah satu bagian warnanya di sini. Mau yang ini atau yang ini terserah, pokoknya yang bisa menyesuaikan ya. Itu dengan menggunakan snipping tool, paling gampang tuh pakai snipping tool Bapak Ibu ya. Tinggal diklik di sini snipping tool. Nah, ini ya snipping tool. Mana snipping toolnya hilang? Oh ini nih, snipping toolnya ada di kiri. Maaf kalau Pak kalau pakai itu di screenshot bisa nggak itu gambar? Bisa ya. Oh bisa ya. Intinya itu bisa. Oh iya. Tapi jangan gede-gede Bu ya. Oh iya. Iya. Nah, jadi ambil satu bagian warna kecil aja segede gini lah. Nah, ini hanya untuk mengambil titik warna ini kayak gini. Itu kemudian Bapak Ibu mana tadi udah ya? Simpan ya, Bapak Ibu simpan. Ini saya biasanya sukanya pakai ini, pakai mana tadi? Nah, ini pakai Pastun ya ini. Ini tinggal diklik, tinggal di blok gini, lalu simpan. Simpannya apa aja bebas ya, simpan. Nah, baru nanti supaya warnanya sama dengan yang tadi, yang ini ya. Bapak Ibu tinggal klik palette section color ini, lalu pilih image, upload. Nah, jadi kita mengupload titik warna yang tadi supaya sama dengan yang itu. Pilih kotak yang tadi kita ambil, lalu kita open. Oke, nah sudah kan? Tapi belang. Yang ini dengan ini belang, gimana supaya sama? Nah, supaya sama, Bapak Ibu klik yang ini nih, yang remove readability adjustment-nya ini diklik. Di remove, biar nggak menyesuaikan. Klik, nah langsung sama tuh ini. Antara ini dan ini sama ya, karena kita ngambilnya warnanya kan dari sini ya. Nah gitu Bu. Oke, sip. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu bisa menambahkan interaktivitinya ya, interaktivitasnya. Kalau untuk teknik yang lainnya Bapak Ibu menambahkan halaman ya di sini silahkan ya. Cuman kalau saran saya biar nanti bisa tampil full screen gitu ya. Ini yang di sini judulnya dihapus aja nih. Judulnya dihapus. Gitu ya. Judulnya dihapus itu. Kemudian Bapak Ibu ketika menambahkan halaman, misalkan akan menambahkan halaman kuis. Nah, ini ya. Kuis. Oke. Ketika Bapak Ibu menambahkan halaman ini kan jadinya seperti ini ya Bapak ya, di home jadi adaan nih. Nah, ada tuh ya. Ini saya biasanya yang ini saya hilangkan. Saya ganti dengan tombol. Dengan tombol-tombol yang ini. Gitu ya. Oke, cara menghilangkannya Bapak Ibu ini tinggal diklik titik 3 yang di bagian halaman yang ini ya. Jangan yang home. Bagian yang tadi kita bikin, klik titik 3 lalu kita hide from navigation. Ini di hide, disembunyikan. Nah, jadi hilang nih. Oke, jadi nanti tidak ada tombol-tombol tidak ada menu yang di atasnya Bapak Ibu. Kalau saya sukanya gitu ya, tapi terserah Bapak Ibu sukanya gimana, suka ada menu yang ada di atasnya atau enggak. Nah, saya ganti dengan tombol. Nah, kita coba bikin tombolnya di sini Bapak Ibu ya. Pakai apa? Pakai Canva lagi. Nah, kita coba buat tombol. Di sini sebenarnya bebas sih ukurannya ya Bapak Ibu untuk tombolnya nanti. Kemarin saya coba yang mana ya? Nanti sebagai referensi. Sebentar. Ini udah ada sih di sini.
Hilap deui. Selengkapnya, oh ini kayaknya nih tombol. Bukan. Nah ini kayaknya nih. Nah ini. Oke, ini gede banget ya. Ukurannya berapa nih ya? 450 kali 220 piksel ya. Ini lumayan besar nih Bapak Ibu ya. Bisa juga Bapak Ibu kecilin, nah ini setengahnya gitu ya. Atau ketika diekspor ini dikecilin jadi lebih kecil, biar nanti tidak terlalu besar. Nah ini pakai Canva Bapak Ibu buat kayak gini, ya. Icon belajar, icon bermain, kayak gini Bapak Ibu ya. Nah gitu. Gak usah pakai animasi Bapak Ibu kalau ini ya. Nah nanti kalau udah jadi Bapak Ibu tinggal download. Download, ini halaman 1 ya. Kita download. Downloadnya jangan lupa pilihnya PNG dan dicentang yang transparent background-nya. Nah ini, biar nanti yang warna putihnya ini nggak ke bawah. Ya, jadi hanya objek ini aja. Oke, kita coba download. Salah. Halamannya lupa. Ini jadinya zip nih Bapak Ibu kalau karena kan saya beberapa halaman nih ya. Jadi kalau mau download yang satu ini aja Bapak Ibu tinggal klik download. Kemudian transparent background ya. Ukurannya boleh dikecilin, boleh digedein segini juga nggak apa-apa. Nah, halamannya jangan lupa halaman yang kita download halaman ini ya. Kita pilih halaman 1. Oke. Pilih download. Nanti saya kasih kumpulan link site yang punya saya dan itu bisa Bapak Ibu tiru ataupun bisa juga download asetnya. Silakan bebas ya. Download aset yang dari saya bisa diambil nih yang gambar-gambar kayak gini ya. Oke, ini sudah di-download. Saya coba download lagi satu lagi yang bermain. Kita coba share, download, kemudian kita coba transparan. Kita pilih halaman kedua. Oke, download ya. Kita ambil lagi halaman Pak Denny, ya. maaf. Kalau tombolnya ini yang di-share biar kita bisa ngikutin gimana Pak? Boleh nggak? Oh, ini. Iya, jadi biar kita bisa ikutin. Boleh. Bisa ikutin di-copy ininya. nanti ya. Boleh. Gampang, Pak. Nih, saya coba share ya. Berarti anyone with the link can view bisa copy ya? Bisa kayaknya ya. Oke, ini aja deh. Copy link, anyone with the link. Can view aja ya, kalau edit boleh aja sih edit nih. Tapi jangan sampai kehapus ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke, nanti bisa copy. Silahkan, Ibu bisa coba ya. Nah, kalaupun kehapus juga gampang lah, ini bisa buat lagi yang ini Bapak. Ya Bapak Ibu ya. Ini juga bikin manual. Nanti yang penting ininya nih ukurannya. Sebenarnya nggak mesti sama Bapak Ibu ya ukurannya, ini bisa aja lebih kecil gitu ya, terserah selera Bapak Ibu. Nah tadi sudah kita download, kita coba download ya. Halaman berapa nih? Ini transparan, halaman 3 dan 4 gitu ya. Oke, kita coba. Biar nanti menyesuaikan ya. Oke, sudah. Nah, ini kalau sudah Bapak Ibu ya, kita akan membuat tombol-tombol yang ada di sini. Nah, caranya ya sama, tinggal klik insert, image, upload. Bapak Ibu bisa mengupload beberapa image sekaligus ya, seperti ini. Oh, ini tadi transparannya nggak kebuka. Nah, ini klik open. Nah, oke. Sudah masuk ke sini. Oke, tapi kalau Bapak Ibu dibuat seperti ini ya, itu pasti si tombolnya di HP ataupun di ini jadi segede gaban gini Bu ya, segede gaban. Anak-anak nyebutnya segede gaban nih. Nah, gede banget gitu ya intinya. Nah, ini Bapak Ibu dibuat lebih kecil, sangat-sangat kecil seperti ini gitu ya. Ini juga sama, tinggal diklik. Dibuat sangat-sangat kecil. Nah, oke. Ini tinggal disesuaikan. Ya. Kalau Bapak Ibu mau menunya ada banyak di sini, ya ini tinggal diduplikat aja nih. Tinggal duplikat, tarik ke sini ya. Duplikat, tarik ke sini. Nanti ini tinggal
ganti ini, tinggal ganti dengan gambar yang sudah Bapak Ibu buat ya, tinggal upload di replace, ini di replace kayak gitu ya. Nah, itu tombol-tombolnya seperti ini. Nah, nanti ini kalau di publish, oke, publish, kita lihat tampilannya. Nah, jadi ada menunya di sini. Oke, bisa juga sih ditambahkan di sini style yang lain ya, warna lebih abu-abu ataupun lebih gelap gitu ya. Nah, sini. Nah, ini kurang bagus ini makanya. Oke. Gitu ya. Ini untuk menunya. Oke. Sampai di sini bisa mengikuti? Bisa lanjut, Kang. Pak, lanjut. Lanjutkan atau cukup? Keren, Belum Pak ya Denny. interaktifnya? Belum ya. Oke, Tanggung, gitu. Kang, lanjut. Tanggung, oke siap. Nah ini ya kalau untuk menginteraksikan dengan halaman yang lain ke Bapak Ibu kayaknya udah bisa ya. Misalkan ini mau ke kuis nih. Nah ini ya, ini Bapak Ibu tinggal klik insert linknya, lalu kita pilih yang halaman ini kuis. Oke, lalu klik apply. Jadi nanti ketika dipublish ini diklik akan pindah ke halaman kuis gitu ini ketika diklik. Jadi tidak pakai menu yang ada di atas, menggunakan menu-menu yang ini. Ya, nah ini terkait dengan navigasi Bapak Ibu mohon untuk memperhatikan navigasi ini jangan sampai salah nanti ketika di uji coba ke siswa dicoba dulu oleh Bapak Ibu ya. Misalkan yang nah ini nih, ini navigasinya kan. Jadi kalau saya bikin yang navigasi ini dibuatnya di bawah gitu ya. Bentar. Nah ini navigasinya ya. Ini disimpan di footer ataupun nggak di footer juga bisa di bagian atasnya footer gitu ya. Jadi ini tinggal di copy aja Bapak Ibu. Nanti cara mengkopinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, misalkan ini ada menunya ini mau disimpan di bagian bawah. Cara mengkopinya Bapak Ibu tinggal diklik. Nah seperti ini ya, diklik. Gitu. Kliknya tidak gini, tapi klik bagian area ini, klik. Ini kalau diklik kanan tidak akan ada Bapak Ibu ya, tapi dengan menggunakan tombol CTRL-C ini diklik CTRL-C. Nah, ketika Bapak Ibu mau di-copy di halaman lain, nah, di kuis kan ini belum ada ya, ini tinggal di-paste, Ctrl V, langsung ada nih kayak gitu. Termasuk juga yang tadi yang halaman home yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau nanti misalkan Bapak Ibu menemukan ketika membuat halaman tidak muncul si header-nya, tinggal Ctrl C aja. Ctrl C ya. Jangan diklik kanan tapi diklik Ctrl C lalu kita paste. Nah, kayak gini paste. Oke, jadi terbalik gampang, tinggal pindahin, geser. Tahan, tarik ke atas. Jadi di halaman kuis juga bisa ada, di halaman ini juga ada ya. Oke, nah kita lanjutkan. Itu interaktivitas untuk membuat tombol gitu ya. Animasi juga header. Lanjut ke bagaimana Bapak Ibu membuat konten interaktifnya di bawah. Untuk membuat konten interaktif di sini, Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi eksternal ya, web eksternal. Seperti yang saya kenalkan sekarang satu aja dulu Bapak Ibu ya, yaitu yang Lumi. Silahkan Bapak Ibu buka link di sini, Lumi Education, apps.lumi Education. Nah, nanti Bapak Ibu daftar dulu nih, register. Nah, silahkan diisi ya. Diisi username, email, password. Jangan lupa agree, register, dan diaktifasi di emailnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah daftar ya di Lumi ini, Bapak Ibu tinggal login. Nanti loginnya menggunakan email ya. Ini login di sini. Kemudian kita masukkan emailnya. Lupa lagi nih ini. Salah kan? Nah, ya, masukin emailnya. Nanti akan masuk ke halaman dapurnya Lumi. Jadi Lumi ini adalah aplikasi untuk mengedit H5P. Ya, aplikasi untuk mengedit H5P. Tampilannya seperti ini. Sangat sederhana menurut saya ya. Jadi di sini ada menu public content ini yang
dibuat oleh guru-guru di dunia. Nah ini ya, nih ada yang dibuat oleh siapa nih? Nah ini ya konten-kontennya. Jadi ini seluruh dunia guru-guru bikin konten di sini dibuat publik gitu Bapak Ibu ya. Ada juga yang ini my content, berarti ini konten yang kita buat ya di sini nih. Saya udah bikin beraneka ragam konten ya, ada banyak. Kemudian ada menu untuk membuat konten, ada juga menu untuk upload your content. Nah, upload your content ini kalau Bapak Ibu bikin aplikasi Lumi-nya itu dari Lumi yang ini yang offline. Nah, ini ada sekitar Bapak Ibu jadi bisa download Lumi-nya terus diinstal di komputer Bapak Ibu dan bisa ngedit di situ, nanti filenya bisa diupload ke sini. Ya, file Lumi-nya. Oke, kita coba nih ya. Kita coba bikin konten baru. Klik. Kita akan membuat salah satu konten interaktif. Nanti sisanya Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Karena ada sangat banyak aplikasi yang bisa Bapak Ibu buat di sini ya. Nah, ini Bapak Ibu ketika membuat konten di sini Bapak Ibu tinggal pilih mau bikin apa ya. Misalkan yang pertama, mau bikin interaktif video. Kalau Bapak Ibu pernah bikin yang namanya Edpuzzle ya, Edpuzzle yang video itu ketika siswa menonton video nanti di tengah-tengahnya ada pertanyaan dan seterusnya. Nah, itu pakai Edpuzzle ya. Tapi kalau ini pakai Lumi Bapak Ibu bisa. Jadi nanti videonya interaktif. Bisa ada pertanyaan di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah video ya, nanti ketika ditonton tiba-tiba muncul pertanyaan dan siswa harus menjawab. Nah, itu bisa nih pakai interaktif video ya. Ini course presentation interaktif, jadi presentasi interaktif ya, multiple choice untuk soal ya, quiz question set, ini satu set pertanyaan berisi beragam jenis pertanyaan ya. Fill in the blank, drag and word, column, drag and drop. Ya, image hotspot itu yang kayak tadi yang ketika diklik itu muncul keterangan ya. Accordion itu yang seperti yang di LMS-nya guru penggerak itu ya, accordion. Dialog card, single choice set, memory game, flashcard, true false, wah banyak nih Bapak Ibu ya. Image slider, gambarnya bisa digeser-geser ya. Audio juga bisa upload di sini. Essay juga ada ya dengan feedback dari kitanya. Arithmetic quiz yang suka membuat quiz aritmetika ya, matematika. Timeline. Yang saya suka ini find the word ya. Kemudian apa ya ini dictation untuk kedua bahasa Inggris ini bisa nih ya. Virtual Tour 360 saya suka ini Virtual Tour 360, jadi untuk bikin video 360 ya, interaktif buku interaktif, teka-teki silang, AR juga bisa di sini ya, augmented reality, jigsaw, puzzle, portofolio dan seterusnya nih banyak Bu. Bapak Ibu ya, banyak sekali. Kita coba satu dulu ya. Kita akan coba yang bagaimana bikin sebuah image hotspot nih kayak ini ya. Nah, ini nih image hotspot. Ini Bapak Ibu tinggal klik detailnya. Nah, tinggal klik detail. Image hotspot itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan penasaran ini teh bikin apa gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa klik yang konten demonya nih. Tinggal dicoba dulu konten demonya. Nah, ini di tab baru. Oke, konten demo. Oh, kayak gini ketika diklik ada keterangan, ada video. Tuh, ketika diklik muncul narasi ya. Ketika diklik muncul soal ya, ketika diklik muncul apa. Oke, nah ini ya video kayak gitu. Oke, gitu ya. Itu contohnya. Jadi bisa dilihat dulu. Nah, kalau mau mencoba silakan klik use. Klik use. Kayak gini ya. Kita coba. Sudah mencoba daftar Bapak Ibu? Ada yang berhasil? Oke. Gagal Pak daftarnya. Gagal daftarnya, dicoba lagi Bapak ya. Berhasil daftar, yes. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita coba kasih judulnya misalkan sistem
pencernaan manusia, misalkan Bapak Ibu ya. Nah, kita pilih nih gambarnya. Gambarnya Bapak Ibu ya, bagusnya sih gambar yang bisa dibikin oleh Bapak Ibu. Atau kalau mau misalkan gambarnya aman dari copyright, cari aset yang dari Canva Bapak Ibu ya, gambar sistem pencernaan ya, ataupun gambar tentang pencernaan ya. Saya coba nih gambarnya ambil dari Google. Nanti mungkin ditambahkan aja sumber referensinya ya. Sumber referensinya. Jadi kalau Bapak Ibu mau menggunakan aset dari Google, tambahkan sumber referensinya. Yang paling aman dari Canva Bapak Ibu ya, dari Canva. Oke, nah ini saya coba yang ini, kita download, klik kanan, simpan gambar sebagai. Oh ini mah web, kita ganti. Ini mungkin di kanan, simpan gambar sebagai. Nah, ini bisa kayaknya nih ya. Oke. Kalau sudah di-download, nanti upload ke sini sebagai background image. Kita pilih gambar yang tadi kita download. Oke. Yang alternate text ini bisa dilewati atau bisa diisi. Misalkan, kalau diisi misalkan dengan sistem pencernaan. Gitu ya. Oke. Spot iconnya mau apa nih? Mau frame icon atau berupa gambar? Saya sih icon yang sudah ada gitu ya pakainya. Berupa gambar plus atau gambar cek atau question. Kita coba yang question ya kayak gini ya. Warnanya apa? Misalkan warnanya mau warna merah. Oke, choose. Kemudian tinggal diklik nih. Di bagian mana? Ini, misalkan ini diklik. Klik ya. Oke, judulnya apa? Misalkan judulnya di sini mulut gitu ya. Pop up kontennya apa nanti? Apakah berupa teks, berupa video atau berupa image? Ya, misalkan mau berupa video ya, videonya dari mana? Video tentang misalkan anatomi mulut ya. Nah, masukkan sumber videonya dari mana? Kita cari dari YouTube ya, cari dari YouTube. Saya yakin Bapak Ibu bisa lah ini ya, nanti urutannya gitu ya. Kita cari misalkan anatomi mulut. Ini deh, gitu ya. Level SMA makanya udah cocok ini. Share, copy, kemudian kita paste ya URL-nya di sini ya. Insert. Atau kalau punya video sendiri juga bisa ya. Oke, nah kemudian kita bisa menambahkan hotspot yang lain ya, add hotspot yang lain. Ini kita klik ke bagian mana? Tadi kan di mulut ya. Ini misalkan di sini bagian namanya esophagus. Esophagus, pop up kontennya apa? Misalkan berupa teks ya. Teksnya apa? Nah, kita tuliskan di sini. Coba cari di Google ya. Apa itu esophagus? Nanti Bapak Ibu bikin sendiri ininya ya. Esophagus atau kerongkongan adalah copy aja ya. Di sini. Oke, the text is very favorite. Nah, gini. Dan bisa menambahkan hotspot yang lain di bagian-bagian ini. Bisa berupa video, teks, ataupun yang lain. Ini saya cukup 2 aja dulu ya, nanti kelamaan nantinya ya. Nah, kalau sudah Bapak Ibu ini klik save. Tombol save-nya ada di sebelah atas, di kanan, di sini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik deploy untuk supaya bisa di-embed di site ya. Bapak Ibu klik deploy konten kayak gini. Deploy. Kemudian deploy name-nya apa? Misalkan sistem pencernaan gitu ya. Manusia. Nah, ini Bapak Ibu bisa meng-on-kan atau meng-off-kan. Misalkan mau si Lumia itu mau bisa di-download oleh orang lain, silahkan di-on-kan. Saya sih biasanya ini di-off-kan aja biasa. Lalu klik save. Nah, sudah ada nih deploy kontennya di sini. Bapak Ibu ya, ini tinggal diklik deploy kontennya atau ininya diklik nih. Klik. Nah, kita kopikan yang bagian ini nih. Kita copy link atau ini ya, copy. Kemudian kita buka site yang tadi. Nah, yang ini. Kita buka site yang tadi, kita insert. Ini fitur yang paling keren di site, fitur embed. Sehingga bisa membuat si web kita lebih interaktif ya. Kita
pilih embed-nya yang URL Bapak Ibu ya. Jangan yang embed code, biasanya suka berubah ukurannya. Kita paste, lalu kita pilih insert. Oke. Nah, jreng. Ya. Oke, sudah ada. Nah, kalau tampilannya seperti ini nih, ini ada bagian scroll-nya bagian kanan ya. Bapak Ibu tarik aja nih sampai hilang si bagian scroll-nya. Terus ya, kalau saya sih menyesuaikan di HP dulu, kalau di HP-nya udah jelas, baru deh. Nggak apa-apa gitu juga ya. Oke, ini saya karena kita sedang melihatnya di tampilan desktop, kita coba menyesuaikannya. Ini bisa segede gini atau juga dikecilin juga boleh Bapak Ibu ya. Ininya dikecilin jadi segini misalkan, nah ini ya. Ini juga bisa, nanti tinggal ditarik ke tengah gitu ya. Oke, nah ini juga bisa segede gini. Nah ini contoh ya Bapak Ibu ya. Lalu kita publish. Kita publish. Oke, kita lihat. Agak delay dikit ya, karena ini pakai webnya ini. Nah ini udah ada nih, si interaktivitasnya. Tinggal diklik, ini bagian mulut. Nah muncul video ya. Oke, ini bagian esophagus. Oke. Dan seterusnya. Nah, itu salah satu contohnya ya. Nah, karena ini ada terlalu banyak nih Bapak Ibu ya di Lumi ini ya. Ada berapa tadi kontennya nih Bapak Ibu udah lihat ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan mencoba sendiri. Pasti bisa saya yakin ya. Mencoba sendiri, mencoba-coba membuat Luminya. Yang penting prosedurnya seperti tadi ya. Bapak Ibu tinggal klik konten. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Create konten kayak gini. Nanti kalau misalkan sudah create konten, Bapak Ibu pilih salah satu topik yang mau dibuatnya gitu ya. Salah satu tipe interaktivitasnya yang mana. Nah, kemudian di-save. Setelah di-save, klik deploy konten. Nanti kalau udah jadi deploy kontennya tinggal diklik lalu di-copy linknya ke Google Sites. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan ya. Selebihnya sebenarnya masih banyak lagi ya, bagaimana bikin objek 3D disisipkan di site ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan yang tadi, itu mungkin perlu waktu lagi, nanti bisa kita sharing-sharing lagi ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Denny. Bapak dan Ibu guru hebat, barangkali ada yang tanyakan, silakan raise hand. Ya, silakan langsung aja Bu Akila. Ya, maaf saya Bapak ya. Iya, maaf Pak. Iya, tadi saya baru berhasil nih untuk daftar ke Lumi. Nah, Ya. tadi yang di download itu dalam bentuk JPEG atau dalam bentuk link, Pak? Enggak. Yang di download gambarnya Pak? Ya, yang di download gambar dari Lumi ya. JPEG Pak. Oh, JPG-nya. Ya, JPG-nya yang tadi Bapak mau bikin yang tadi sistem pencernaan gambarnya ya? Iya, betul. Nah, itu di-download gambarnya, nanti di-upload Pak di situ. Ada menu untuk uploadnya ya. Di-upload di Google Site-nya. Enggak, ya di Luminya tadi. Oh, di Luminya di-upload lagi. Ya, di-upload di Luminya untuk ditambahkan titik-titik yang tadi hotspotnya kan. Nah, untuk uploadnya gimana itu Pak ya? Oke. Kan saya udah download JPG-nya udah. Mm-mm. Saya download nih. Nah, Iya, untuk iya. nguploadnya gimana itu? Oke, sebentar saya coba liatin dulu ya. Mungkin harus ini. Tapi nanti juga Bapak sebenarnya bisa lihat rekamannya sebenarnya ya. Nah, jadi seperti ini Pak. Sebentar saya coba cek. Nih, my content, create gitu ya. Misalkan create-nya saya mau bikin yang hotspot. Bapak tadi pilihnya yang hotspot kan? Iya, hotspot betul. Nah, image hotspot. Ini soalnya ada banyak nih image hotspot juga di sini. Diklik. Itu ya. Nah, ini yang background image-nya ini tinggal di-upload aja, Pak. Diklik. Oh, yang itu ya. Nah, ini tinggal ini open. Nah, ini langsung terupload nih gambarnya tuh. Ini sini. Iya, betul. Kasih judul, kemudian untuk menambahkan hotspotnya, Bapak Ibu tinggal klik aja gambarnya di sini. Mau di bagian mana? Di sini misalkan. Klik.
Oh, Kemudian itunya berupa apa nanti si kontennya, mau berupa teks, video, image, atau audio. oh, gitu. Nah, kayak Siap. gitu. Nah, kalau audio berarti Bapak Ibu nanti melakukan perekaman dulu baru diupload di sini ya, untuk audio. Gitu Pak? Ya Pak, terima kasih. Nah, sama-sama. Oke. Ya, silakan, mangga Bu Nunung. Ya, speechless Pak Denny, Cindrianto hebat materinya. Boleh Kang Epi, kita undang lagi ya teman-teman semua. Kayaknya materinya full. Nggak sabar saya menunggu recordnya, ingin mencoba mengulang. Ya kan Keren Bu Pak gitu ya, Bu. Denny, tidak bertanya, saya cuman 2 jempol, 4 jempol, 10 jempol buat Pak Denny. Terima kasih Bu. Atur nuhun. Langsung. Nah, Mungkin banyak yang request dibikin ini Kang Den, jilid 1, jilid 2 gitu, atau part 1, part 2, part 3. Nah, Oke. itu. Boleh. Undang Kemarin lagi di deh. Kalimantan Setuju, Kang ayo Epi. kumpulnya naik yang setuju. Iya. Biar tuh bisa. Mohon izin Kang Den. Yang di Kalimantan itu tanya dalam apa Ya. Kang? Gimana? Gimana Kang Epi? Yang di Kalimantan itu yang paling lengkap ya? Kemarin ya Yang sampai desain kemarin. kebikin yang 3 dimensi, 3D. 2 kali pertemuan sih, yang ini sama yang satu lagi bikin konten Oh, 3D pantesan di ya. 3 dimensi yang tadi kayak tadi itu. Oke, siap. Mangga masuk Mas. Ya, mohon izin Kang Denny. Ya. Ini sebenarnya materi yang sangat saya nanti-nantikan ya, karena kalau di PGP itu kan ada yang namanya kita bikin apa namanya CV digital gitu ya. Nah, ini saya nanti Ya. share ya punya saya nih Pak ya. CV Ya. digitalnya. Oh iya, boleh Kang, nanti saya contek. Cuma saya tadi mungkin karena ilmunya belum nyampe ya terkait dengan apa tadi Lumi sama H5P itu, jadi saya kurang apa ya kesananya itu kurang bisa mengikuti gitu. Kalau dari Canva saya bisa, cuma setelah H5P itu ya ngeblank gitu kan. Terlalu cepat mungkin ya. Nanti bisa dilihat di rekamannya Pak. Oke. Nah ini yang ada yang CGP ya di sini ya? Apa GP? Ada ya? Kebetulan saya on proses. Ada. Kan. Proses. Nah, waktu itu saya pernah bikin latihan ini ya, khusus untuk GP, untuk bikin portofolio digital. Ini contoh yang portofolio digital yang saya bikin. Nah, jadi bentuknya seperti ini, Bapak. Ini dari yang saya jelaskan yang tadi sebenarnya udah ini ya, udah jelas bisa Bapak Ibu bisa bikin yang seperti ini. Langsung dipraktekkan Pak nanti ya. Nah, ini kan portofolionya. Nah, Di itu kan. portofolionya. Ini animasinya ini yang pakai GIF ya. Tinggal ditempel aja ke sini, Bapak Ibu bisa bikin animasi kayak gini ya. Nah, ini menunya ada di bawah, profil diri, profilnya bentuk video, artefak CGP-nya Bapak Ibu bisa tambahkan. Nih artefaknya kayak gini. Oke. Paket modul 1 gitu kan ya? 1.1. Ya. Nah, mulai dari diri, eksplorasi konsep. Nah, jadi bikin tombol-tombol kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini dari bentuk video drive bisa dimasukkan ke situ. Oke. Demonstrasi konseptual berupa video nge-link ke YouTube juga bisa Bapak Ibu ya, atau YouTube-nya di situ juga bisa ya. Koneksi antar materi. Nah, ini dari YouTube semua nih saya ya. Ini kalau mau lihat yang punya saya boleh saya share nih ya. Terima kasih Kang Denny, sangat membantu ini. Siap. Oke. Nah, ya, itu. Silakan Bapak Guru hebat, ada yang ditanyakan? Mangga. Cukup kayaknya udah jelas. Dari chatroom ada yang bertanya, Bapak. Ada. Nah, itu ya Bu Asih. Ya, silakan. Bu Wasi izin bertanya Pak Denny, apakah semua aplikasi Free. seperti H5P dan Lumi itu free seperti Canva yang dari belajar Iya. AI? Ya, Oke, maka- nah kenapa langsung jawab aja Pak ya? Ya, silakan. Oke, kenapa saya memilih Lumi? Karena Lumi ini open source Bapak Ibu ya. Jadi bisa digunakan gratis, free. Itu ini sudah lama H5P ini digunakan secara bebas Bapak Ibu ya.
Jadi jangan khawatir ini nanti berbayar atau enggak ya Bapak Ibu ya. Ini gratis untuk yang H5P ini. Satu paket dengan setnya ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu nanti kembangkan gitu. Oke. Cukup? Silakan. Yang lain, Bapak Guru hebat, ada yang mau bertanya? Ya, sama-sama Mbak Asih ya, Mbak Asih. Sepertinya udah paham semua kali, Kang. Nah, kayaknya udah nggak sabar mau nyoba nih. Mungkin lagi pada nyoba kayaknya nih. Lagi pada nyoba sepertinya ya. Oke. Kalau yang 3D yang tadi itu Bapak Ibu bisa pakai Sketchpub ya. Sketchpub nih Bapak Ibu mungkin nggak bikin juga bisa menggunakan aset yang ada di Sketchpub. Ini saya coba share screen. Nah ini dari Sketchpub. Ini alamatnya ini Bapak Ibu ya, sketchpub.com. Kalau saya lebih suka bikin sendiri 3D-nya. Nah, misalkan Bapak Ibu menambahkan Sketchpub punya orang lain ya di sini 3D punya orang lain. Misalkan mau mencari model 3D virus ya. Ini atau cuman body. Nah ini misalkan mau menambahkan 3D yang seperti ini. Tapi ini harus bayar nih ya. Cari yang gratis Bapak Ibu. Cari yang gratis. Nah, itu dari situs itu ya, Sketchpub. Nah, nanti ini ada triknya kalau yang ini, yang 3D ini ya. Yang 3D ini ada triknya. Nah, ini kan anatomi. Yes. Nah, nanti ada triknya dengan cara mengklik embed kayak gini. Embed, nanti yang di copy itu bagian ini Bapak Ibu. Ini kan ada kode di sini ya. Ada kode, jangan semuanya di copy. Tapi yang ada tulisan https sketchpub.com model sampai garis miring embed. Nah ini itu yang di copy. Nah nanti tinggal Bapak Ibu embedkan ke sini ya, ke sini. Misalkan di menu quiz kita coba embedkan, insert embed by URL whole page insert. Nah, nanti akan masuk nih 3D-nya di Google Site kita nih. Nah, seperti ini ya. Ini kalau di publish, kita publish view, nanti ada tampilan 3D di site kita ya. Termasuk di handphone juga ini support nih Bapak Ibu untuk 3D model seperti ini. Nah, nanti kan bisa menyesuaikan warna background ininya ya di sini ya. Sip, itu. Terima kasih tambahannya. Baik, terima kasih Kang Denny atas ilmu yang telah diberikan tadi. Alhamdulillah ini biar udah malam juga peserta masih banyak dan kita cukupkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih ke Kang Denny. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sama-sama. Sebelum kita tutup, kita baca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sejenak kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Saya tutup dengan pantun ya Bapak Ibu. Malam hari makan kuaci. Makan bareng sama Yayang terkasih.
Cukup sekian acara malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Dari dulu di Provinsi Papua. Tepuk tangan dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ilmunya. Terima kasih, Terima kasih Pak Bapak Ibu ilmunya. semua. Assalamualaikum, Pak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya, Pak. Yuk, mangga silakan Bu. Silakan. Terima kasih.